Aduh, saya juga banyak nih Pak, dapat pertanyaan sebenarnya lewat DM juga. Nanti kita Ayo. bahas ya. Saya kalau untuk ini apakah syariah, apa enggak? Kalau trading ini gimana nih Pak Is? Apa nanti di kesempatan lain kita bahas? Mungkin saya bikinkan postingannya atau kita bahas strategi scalping dulu di sini ya. Saya janji untuk teman-teman nanti kita akan coba carikan, saya akan bikinkan postingannya sebenarnya kayak gimana sih. Nanti tapi Iya, tentunya berkonsultasi dengan yang iya, kompeten ya teman-teman. Karena iya. saya belum mendalami soal apa ekonomi dan keuangan syariah. Oke, Saya jawab dikit boleh? Sedikit boleh, aja boleh, tentang boleh, boleh, penggunaan boleh. scalping. Karena kaitannya dengan scalping. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan scalping, teman-teman bebas dari keraguan karena tidak akan melibatkan bunga, karena tidak bermalam, tidak nginap. Jadi biasanya menggunakan bunga itu orang yang membuat ragu kenapa itu syariah apa enggak gitu. Biasanya karena posisinya bermalam, jadi dia ada bunga. Karena ada bunga bermalam biasanya ada London LIBOR sama JIBOR juga Jakarta juga ada tuh antar bank memberikan pinjaman untuk likuiditas setiap malam dihitung bunga. Nah itu biasa namanya swap. Nah swap itu yang kadang-kadang orang sebut sebagai syariah bukan gitu. Nah kalau scalping teman-teman berita gembiranya karena tidak bermalam, waktunya cepat, jadi aman. Gitu. Oke, nanti saya buatkan lagi ya, karena ada yang beneran loh, ada yang DM. Saya janji, iya ya, saya bilang kayak gitu. Sebenarnya saya juga belum tahu jawabannya, tapi udah dikasih tahu nih sama Pak Is, nanti kita bikinkan dengan lebih lengkap ya teman-teman. Oke, saya wave-wave semuanya. Baik, ada 36 pertanyaan di kolom Q&A. Baik, baik. Ada yang nanya penggunaan leverage juga, nanti di ujung kita akan Oke, jelasin ya. baik. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Oke, Gimana? Pak, Ya. kita tayangkan ya Pak pertanyaannya nih yang dari kolom Q&A. Pak Is, untuk keyakinan scalping dan swing apa bedanya Pak? Apakah sebenarnya yang menentukan gaya yang mana ini karena kesibukan atau faktor modal juga gitu Pak? Iya, sebenarnya uh, bukan karena faktor modal ya. Modal seharusnya nggak ada masalah. Modal bisa orang yang modal kecil bisa dengan scalping, bisa juga dengan modal besar scalping. Yang swing juga sama, bisa modal kecil juga, modal besar juga bisa gitu. Kemudian kalau dari sisi pribadi tentu itu ada bedanya karena apa namanya kesibukan tadi itu yang salah satu poin pentingnya. Kalau untuk scalping ini kan kita namanya juga ngumpulin receh, kita pejuang receh lah istilahnya kalau scalping itu ya, bahasa Indonesia pejuang receh gitu, kita ngumpulin receh. Jadi karena kita ngumpulin recehan, kita harus banyak kerjanya gitu, dan kita berarti harus nongkrong paling enggak gitu ya. Jadi untuk jadi scalper kita nongkrongnya lebih lama karena kita ngamatin momentum itu kan kadang-kadang namanya juga momentum kan ada terus, tetapi yang sesuai dengan kriteria kita untuk kita ambil keuntungan untuk scalping itu sesuai dengan kriteria kita dan itu kita harus tungguin gitu. Nah itu tantangannya seperti itu dan kita akan harus tungguin sampai dia kelar posisinya. Bedanya kalau swing trading kita misalnya bisa pasang posisi karena swing trading itu menggunakan indikator plus harus dengan trend swing itu walaupun dengan tambahan ada momentum, tapi kita memang tujuannya swing, kita menahan lebih besar dengan besaran risiko yang lebih besar, kemudian take profitnya juga lebih besar, waktunya juga bisa bahkan sampai berminggu-minggu gitu misalnya. Jadi orang yang punya kesibukan bisa menganalisa sekali, misal menganalisa tren dan lain-lain, menentukan batas risiko maksimum segala macam volatilitas, kemudian menempatkan misalnya dengan limit entry, by limit atau by stop, pokoknya bisa pending order gitu, bisa dipasang dulu, pesan harga lah istilahnya, bisa pesan harga, kemudian pasang stop loss dan pasang TP, kemudian bisa ditinggal. Nah modelnya kayak begitu dan roomnya bisa besar untuk apa namanya pergerakannya. Itu kali mungkin ya kalau untuk yang scalping sama swing itu. Baik, Scalping bukan swing ya, swing itu di bagian intraday trader gitu. baik. Pak, ada pertanyaan dari Teras Trading, scalping apa bisa di time frame M1 1 menitan nih ya Pak? Kalau dari Pak Is, sarannya time frame yang untuk scalping? Iya,
Time frame yang kecil M1 itu cepat sekali ya, berantakan juga, grafiknya nggak kita terbaca sama kita. Tetapi kalau ada teman-teman yang memang mampu, saya nggak bisa pungkiri juga ada beberapa mungkin yang mampu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak sanggup gitu dengan M1 karena tipsnya poinnya kecil. Kalau 1 menit itu kan kecil ya gerakannya kan, kan kita bisa bayangin ya kalau range 1 menit dengan 15 menit itu lebih besar 15 menit kan gitu ya. Itu ibarat kalau kita misalnya bicara uh, range atau harga diperdagangkan dalam 1 jam dengan 1 hari, itu lebih besar 1 hari kan ya. Jadi 15 menit itu akan lebih besar dibandingkan 1 menit. 5 menit lebih besar dibandingkan 1 menit. Jadi 5 menit, 15 menit itu adalah apa namanya area saya. Kalau 1 menit bukan. Saya nggak bisa kasih rekomendasi bahwa itu nggak layak dipakai, nggak gitu. Ada beberapa orang mungkin bisa melaksanakan dengan 1 menit, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting proven, intinya gitu aja. Bisa dipakai, proven. Gitu. Iya. Oke, kalau kayak gitu saya nggak pernah pakai 1 menit sih. Ya itu Kayaknya volatil. paling kecil banget 5 menit, paling kecil banget. Tapi kalau nggak mau Iya, terlalu pusing 15 lah saya mah. 15. Baik, Oh, pertanyaan dari yes. gimana Pak? Salah ya Pak kalau Enggak, 15? saya tadi mau, saya ada yang kelewatan tadi. Time frame yang kita gunakan untuk tadi strategi scouting yang tadi teman-teman saya ada lupa menyampaikan bahwa itu time frame-nya 15 menit. 15 menit ya yang tadi rumus Iya, RSI ya iya, teman-teman. Ingat iya, ya. iya. Baik, ini dari Riko Akbar. Ini bukan soal strategi sih. Kakak kalau tradingnya dibantu sama tim apa benar? Karena saya baru daftar langsung ada yang WA dari tim dan memberitahu proses kerjanya bisa dibantu. Ini yang tadi saya ceritain ya. Jadi kayak memang setiap nasabah tuh kayaknya di-assign tim dari Valburi ya Pak ya untuk istilahnya bisa kita tanya-tanya lewat WA Iya. ya kayaknya Pak ya, betul. Jadi Betul, dia betul. nge-blast berita market hari itu kayak gimana, sentimen-sentimen, dan kadang-kadang disertai 1 atau 2 trading plan teman-teman. Jadi dari trading plan-nya itu kan sebenarnya itu bukan untuk scalping teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman udah cukup cuan kayak cuan receh-receh scalping, ambil aja tutup, nggak apa-apa, nggak harus sampai itu trading plan-nya hit teman-teman. Iya, itu Jadi juga sesuaikan bisa. aja. Dia Tapi kan bantu kita bacain kira-kira arah kemana nih kira-kira. Gitu ya Pak ya. iya, tapi juga jangan lupa bahwa keputusan tetap di tangan teman-teman ya semua ya. Iya, jangan terlalu ngandelin orang ya teman-teman. Di market ini kita harus bisa mandiri ya teman-teman. Nanti kalau enggak kita bakalan blaming orang terus ya teman-teman. Nggak ada habis-habisnya. Karena kita kan maunya kita pintar di market ya, mandiri. Oke. Kita belajar sama-sama kayak gitu. Baik, kita masih banyak banget pertanyaannya. Saya kehabisan waktu, sisa 20 menit lagi. Baik Pak, kita tanya, kita jawab pertanyaan dari Andika Pratama Putra 445. Ada jam-jam tertentu tidak Kak untuk profit scalping dan caranya gimana agar tepat? Maksudnya mungkin ini yang volatil banget gitu Pak, dalam 1 hari itu kira-kira jam berapa nih? Oke. Ini berarti volatil Ya, banget ya teman-teman, harus siap ya berarti kalau nanya kayak gini. ya. Ya silakan. Oke, jam-jam yang perlu kita tongkrongin salah satunya ya, nggak semua jam tentunya, kan market itu 24 jam, forex dan komoditas itu gold, kemudian silver sama oil, itu sama lah intinya jam perdagangannya. Kemudian yang perlu kita waspadai nggak semuanya pagi hari boleh, pagi hari itu misalnya dan pagi harinya itu jam-jam kita siap-siap ke kantor ya sebenarnya, atau jam-jam kita ada di jalan gitu misalnya, di situ ada jam sekitar jam 6 pagian sampai ke jam 9 jam 10 itu biasanya masih ada market movement, itu biasanya market Tokyo, dan di bagian yang itu kalau teman-teman transaksinya adalah forex maka instrumennya yang bisa kita pertimbangkan adalah, karena biasanya yang paling besar pergerakannya jam segitu adalah USD JPY, dolar yen ya, gitu. USD Japanese yen gitu. Nah itu untuk pagi. Dan apakah gold bisa tapi tidak terlalu besar. Dan forex yang lain juga bisa tapi nggak terlalu besar. Mungkin Aussie sedikit-sedikit. Kalau misalnya ada berita besar dari China misalnya, itu Aussie akan berdampak. Nah, jadi itu masih memungkinkan. Kemudian jam lain adalah di atas jam makan siang, di antara jam 12 ke atas gitu, jam 2 lah kita boleh mulai, jam 2 jam 3 itu udah oke, itu aktif, volatil.
itu market Eropa buka, London sudah buka jam 2, jadi market Eropa plus London itu sudah aktif, dan London ini adalah salah satu yang terbesar di dunia uh, marketnya, playernya ya. Jadi di situ volatil juga. Kemudian nanti malam jam kita pulang kantor jam sekitar ya sekarang ini jam setengah 8 itu market Amerika buka dan London belum tutup. Jadi yang kita di malam hari biasanya itu berkumpul dua market besar dunia. Jadi itu volatilitasnya lumayan besar dan kita akan dapat di situ gitu. Kalau misalnya kita lossnya juga di situ gitu. Jadi kita di situ salah satu market yang perlu kita kita biasakan diri. 3 itu boleh dipilih. Jadi jam kita misalnya jam berangkat kerja itu salah satunya, atau misalnya teman-teman sambil melirik-lirik sedikit, jangan mengganggu waktu kerja misalnya. Kemudian jam makan siang itu karena jam 11 sebenarnya sudah mulai buka Eropa, jadi kita bisa mulai cek. Nanti jam 2 kita udah tentukan kita mau masuk apa misalnya. Terus malam hari setelah kita selesai kerja itu kita bisa nongkrong pure, duduk tenang gitu dengan market yang paling besar pergerakannya, London dan Amerika dibuka. Nah, kira-kira itu. Oke, ini ada yang komen, Komarudin Syahril lebih baik trading di jam Amerika kalau menurut Komarudin. Thank you udah sharing pengalamannya Komarudin di G-Live ini. Kemudian saya senang banget teman-teman di sini penanya-penanya luar biasa aktif ya. Jadi ada satu penanya tuh bisa nanyanya sampai 3 atau 4 pertanyaan. Iya betul, berarti sangat tertarik ya. Ada follow up juga. Baik, Nuti Serviani bertanya, bagaimana cara menentukan stop loss-nya Pak, agar rugi tidak terlalu boncos? Cara pengendalian risk bagaimana Pak? Arya Wibowo 88 Senada nih pertanyaannya. Thank you ya di kolom komen dan juga di kolom Q&A. Silakan Pak. Oke, penentuan stop loss kalau kita bicara, kita sesuaikan topiknya kita malam hari ini scalping ya. Jadi scalping itu kita stop loss-nya harus murah. Ada banyak metode orang yang teman-teman yang kita kenal lah ya, atau mungkin di forum-forum kita suka dengar bahwa yang namanya scalping itu stop loss-nya lebih besar dibandingkan take profit-nya. Kalau saya secara pribadi boleh memberikan itu pandangan sedikit buat teman-teman, kalau memang mau di ini, jangan gunakan yang lebih besar stop loss itu. Stop loss-nya harus murah. Kalau tadi misalnya dengan metode yang tadi kita sebutkan tadi, teman-teman boleh cek lagi sekali lagi RSI yang tadi itu, stop loss-nya itu ada maksimum dan minimumnya. Minimumnya harus, kalau untuk emas $1, maksimumnya adalah $3. Jadi range-nya cuma $2 minimum. Kalau misalnya artinya misalnya stop loss-nya candle-nya itu ditutup, ternyata candle-nya tidak lebih dari misalnya $1 cuma 6 sen gitu, dan itu kita ambil yang $1 ya sebagai stop loss, karena ada batasan kita nggak mau terima juga kecil. Kenapa? Harga bergerak sedikit kita udah kena stop loss gitu. Jadi stop loss itu harus ada batasan minimumnya juga. Kita harus tentukan batasan maksimumnya. Kenapa? Karena kita nggak mau lebih dari itu, berbahaya buat equity kita secara keseluruhan. Plus, kalau kita tentukan terlalu besar, TP kita juga akan besar. Jadi, misalnya kita tentukan $10 stop loss-nya, maka TP kita harusnya juga $10. Tetapi karena umumnya namanya scalping, $10 itu bisa makan waktu besok, lusa, kan? Kita nggak sesuai lagi sama behavior yang kita mau, kan? Kita maunya scalping, tidak minat, dan clear saat itu juga. Nah, jadi bisa gunakan yang tadi itu, stop loss-nya candle pada saat yang breakout itu terjadi, breakout ke atas 65 atau 60 untuk move tadi itu, bisa menggunakan itu candle-nya. Kalau kekecilan, artinya kekecilan di luar batas minimum kita bisa ambil maksimum ke 3 candle berikutnya. Jadi candle terendah dalam 3 candle berurutan itu boleh kita gunakan, tapi tidak semuanya harus berada di atas batas maksimum stop loss kita. Mudah-mudahan clear. Jadi begitu cara yang menurut pengalaman kita itu lebih efektif. Kita semuanya keukur gitu. Nggak ada yang bisa blast. Ya udah ntar aja, ya udah nanti aja, ya udah candle ketiga di berapa aja, nggak gitu. Nggak ada yang satu pun dibiarkan loss. Loss itu artinya loss itu bahasa Jawa itu apa? Yang loss itu dibiarkan loss bablas. Ya. Stop loss boleh berapa aja candle-nya. Kadang ada candle yang breakout itu segini besarnya, itu sekitar $20. Itu kalau kita jadikan stop loss, TP kita juga berarti $20, dan itu bisa seminggu 2 minggu kita capainya. Dan itu nggak masuk akal gitu. Kalau rugi pun kita akhirnya keruginya tuh dampaknya tuh kayak dada kita dipukul pakai pentungan besar gitu, sesak gitu. Jadi jangan ambil yang kayak begitu. Selain kita juga berat,
perhitungannya dada kita juga nggak sanggup tahan gitu. Iya, Gitu kali nanti ya. nanti untuk balikinnya, balikin modal dan balikin psikologisnya jadinya lebih Yes. berat ya teman-teman. Iya. Jadi kita pengen ruginya tuh terukur. Dari Rojali nanya Pak di kolom komen, kita jawab dulu deh sebelum hilang. Untuk gold dengan satu metode backtest butuh berapa lama sampai kita bisa peka dan paham market XAU USD Pak? Oke. Oke. Harus. Tadi pertanyaan dari siapa, Ci? Pertanyaannya dari Pak siapa? Rojali. Pak Rojali berarti harus download bukunya. Buku ibu kita. Jadi ibu kita itu kita di situ sebutkan syarat yang harus kita miliki supaya kita memiliki, misalnya kan gini, ya kita spill sedikit lah ya, walaupun tetap harus download ya. Jadi minimum kalau kita misalnya tadi 2% itu apa namanya risiko maksimum kita harus minimum punya pengalaman 50 kali transaksi. Gitu ya. Ini suara bocor di mana ya? Oh iya, Ciara lagi di kafe ya, Ci? Saya lagi di restoran, jadi suara waiternya. Ci pesanin kopi. Iya, Iya, kira-kira maaf gitu ya ya. teman-teman. Oke. Clear nggak tadi, Ci? Tadi Clear. jadi 50 itu kalau kita 2%, jadi nggak jawabannya bukan jawaban yang 20 transaksi cukup kok, 10 transaksi cukup kok, nggak gitu. Kita pakai ada sambungan-sambungan yang tadi makanya kita sebut 2% itu batas risiko maksimum kan kata profesional. Tapi itu sambungannya adalah kita harus memiliki pengalaman 50 kali transaksi. Lantas gimana caranya? Demo akun. Gunakan demo akun, gunakan backtest. Demo akun atau backtest. Jadi backtest itu kita bisa gunakan, bahkan kalau demo akun itu kita gunakan namanya forward test ya. Yang ini backtest. Jadi kita gunakan secara visual ke belakang. Itu kita cek selama kalau kita punya misalnya 20 kali cukup, kemudian 20 kali ke depan cukup, atau 50 kali langsung ke belakang itu cukup. Intinya asal jujur menentukan keputusan setiap kali backtest itu terjadi. Kalau jujur, harusnya kejadian itu walaupun dia tidak sama berulangnya, kita tahu kapan kita akan mengambil tindakannya, kapan kita akan membatasi kerugiannya ataupun mengambil take profitnya. Kira-kira gitu. Oke. Ada yang bilang kurang banget waktunya ini, Ci. Emang udah tinggal 10 menit lagi nih. Ayo kita nongkrong, kita rame-rame, kita tongkrongin Cialim di mana nih, kita serbu sana rame-rame yuk. Nanti kita bikin season kedua ya. Tadi ada yang nanya minimum lot kalau di Valburi 0,1. Kapan nih di launching micro lotnya, Pak?